tepuk tangannya dari Purbalingga. Masya Allah, terima kasih banyak udah mampir ke studio dan juga jamaah Islam yang di rumah yang dirahmati Allah ya. Masih di tema kita pagi hari ini, kenapa kita sering ngerasa jauh dari Allah. Sebelum lanjut, seperti biasa kita lihat lagi sebuah video tayangan nih. Tentang setiap anak tidak mau kehilangan cinta pertamanya. Maksudnya apa? Yuk sama-sama kita tonton, ini dia. Ya, ini dia salah satu mungkin yang menjadi penyebab kita kadang-kadang jauh dari Allah. Ada Allah itu tadi kan kita bahas, Allah masih ujian sama manusia itu pasti orang itu mampu sebetulnya untuk menjalaninya. Insya Allah. Ya, Masya Allah. Tapi kenapa kadang-kadang Allah itu mohon maaf ada yang protes kasih kita penyakit yang berat. Ya sama kita ini supaya sampai-sampai kita itu agak sulit bahkan susah sekali untuk beribadah. Ya akhirnya kesulitan beribadah malah makin hari ngerasa makin jauh dari Allah. Nah ini kenapa nih seperti ini Ustaz Syam? Apakah memang kita yang salah atau bagaimana? Mau dijawab penjelasannya? Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku Ustaz Maulana Habib Utsman, Mas Fadli serta guru-guru kami para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Anbiya ayat 83. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ayyub idz nada rabbahu مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. Bolehkah seseorang ketika tertimpa penyakit itu mengeluhkan sakitnya? Jawabannya sebenarnya boleh, tapi mengeluhnya itu kemana? Mengeluhnya kepada Allah dan tidak menyalahkan Allah. Seperti Nabi Ayub alaihissalam, dia mengeluh sakit. Anni massani ad-dur, sungguh aku sakit sekali ini. Tapi di ujungnya dia bilang, wa anta arhamur rahimin. Tapi engkau itu maha pengasih ya Allah, engkau maha sayang ya Allah. Jadi bukan mengatakan, ya Allah aku sakit sekali, sungguh teganya engkau ya Allah. Tidak begitu. Nabi Ayub mengatakan, saya sakit ya Allah, tapi engkau maha penyayang ya Allah. Lalu Allah jawab, fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dur. Allah terima keluhannya Nabi Ayub alaihissalam. Allah terima panjatan doanya Nabi Ayub alaihissalam. Lalu Allah hilangkan daripada sakitnya. Kalau ditanyakan ada orang diuji sama Allah, apakah dia dibuat jauh sama Allah dengan penyakitnya? Justru banyak orang yang kata Nabi SAW itu diterima doanya ketika sedang sakit. Kenapa? Karena lagi dekat sama Allah. Ketahuilah sakit itu membuat orang dekat sama Allah. Makanya sunnah ketika kita membesuk orang sakit bukan hanya kita mendoakan orang yang sakit, tapi kita minta doanya orang yang sakit. Kenapa kita minta doanya orang yang sakit? Karena dia lagi dekat-dekatnya sama Allah. Bayangin kalau lagi sakit tuh, lisannya Allah terus, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Lisannya Allah terus, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allah terus sehingga dia dekat sama Allah Subhanahu wa taala, bukan jauh dari Allah. Penyakit itu membuat orang dekat dengan Allah, bukan membuat orang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah yang biasa kita bawakan di mimbar Islam itu indah. Ada seorang yang sedang kakinya sakit, tapi dia berusaha sholat, dia berusaha ibadah. Lalu ada anak muda yang sedang sehat, dia juga sedang sholat di samping orang yang sakit ini. Lalu dia mengatakan, ya Allah ya Rabb, sembuhkanlah kakek ini karena dia sedang sakit, sembuhkanlah dia ya Allah. Kakek ini dengar anak muda ini berdoa. Dia tanyakan, apa doamu tadi? Coba ulangi. Kata anak muda ini, saya berdoa supaya engkau disehatkan sama Allah, supaya engkau disembuhkan sama Allah. Apa kata kakek tersebut? Hentikan doamu, jangan doakan kaki saya sembuh, jangan doakan kaki saya sehat. Ini adalah kaki yang tersehat yang pernah saya miliki. Kalau kau mau melihat kaki saya yang sakit, lihat kaki saya 5 tahun yang lalu. Kuat ke pasar tapi tidak kuat ke masjid. Itu kaki yang sakit. Kuat ke sawah tapi tidak kuat ke masjid. Itu kaki yang sakit. Yang sekarang gak usah doakan sembuh. Ini kaki saya yang paling sehat ini. Kuat ku pakai ke masjid walaupun saya terseok-seok. Kuat ku pakai sholat walaupun saya terseok-seok. Ini yang sehat. Yang sakit itu yang mana? Kuat jalan-jalan ke mall. Kuat jalan-jalan ke pasar. Kuat kalau bertani. Kuat kalau ke sawah. Tapi giliran ke masjid, subhanallah. Nanti mau ke masjid kalau terawih. Sholat isyanya enggak.
sholat maghribnya enggak, subhanallah. Maka sakit itu kadangkala membuat orang dekat sama Allah, bukan malah menjauhkan seseorang dengan Allah. Dengan sudut pandang seperti ini, sehingga seseorang yang dapat penyakit itu tidak merasa dijauhi oleh Allah, justru itu adalah panggilan dari Allah untuk semakin Masya mendekat. Allah. Apalagi penyakit ini juga salah satu penghapus atau penggugur dosa-dosa kita Iya ya. dong, makanya disebut diterima doanya karena lagi dihapusin dosanya, lagi diangkat derajatnya. Masya Allah. Makasih banyak Ustaz Siap. Syam. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Nah sekarang kita lanjut lagi, waktu kita mau kasih kesempatan kembali buat jamaah yang ada di studio, mewakili yang di rumah untuk curhat sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita kembali dulu ke segmen Curhat Dong Ustadz. Iya, kami curhat. Oke, yang mau curhat boleh silakan angkat tangannya. Angkat tangan. Oh, yang Ya sebelah sini. Allah. Yang sebelah sini aja nih yang udah angkat tangan. Ibu, boleh maju ke depan Ibu. Boleh turun kasih jalan, mohon maaf. Silakan perkenalkan dirinya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sonifa dari Majelis Tahlim Al-Fatah, Kaligajar, Purbalingga, Jawa Tengah. Tepuk tangan dong buat Ibu Sonifa. Ya, mau curhat apa Ibu? Curhat dong Ustadz. Boleh dong Ibu. Boleh Bu. Kiat apa apabila kita itu didolimi oleh orang lain tapi kita berbuat baik dan ikhlas? Oh, kiat apa? Bagaimana caranya sebenarnya kiatnya itu ya? Mau izin. Coba dari Habib Usman dulu deh, jawab silakan Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ibu sangat bagus. Ibu ikhlaskan, ya kan? Tadi kan sebelumnya kan ketika saya jolimin gimana? Ada kalimat yang indah dari Allah, "Faman afa wa aslaha fajarhu 'ala Allah." Surga Ibu. Ibu ikhlasin, Ibu sabar, ketemu Ibu tegur. Ibu mampir ke rumahnya, Ibu bawain bakso, ya kan? Makan bareng. Wah, itu Masya Allah. Tambah malu deh Bu. Ibu kalau datang ketemu dia, Ibu siapin makanan, bahkan Ibu kasih oleh-oleh, Ibu pulang kampung, ataupun Ibu lagi belanja ke pasar. Ini yang membuat apa? Yang membuat tersentuh hati dan jiwanya. Ini adalah contohnya Nabi Muhammad SAW. Tetangganya dihormatin. Walaupun nimpukin rumah Rasulullah, dijengukin, disayangin. Karena apa? Karena kita adalah umatnya Nabi Muhammad dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kita mengikuti contohnya Nabi Muhammad SAW. Ibu Masya Allah, Ibu luar biasa. Ibu betul-betul contoh yang baik untuk penonton di rumah, memaafkan, ikhlas karena Allah sehingga Allah balas kebaikan yang besar buat Ibu. Dan berharap ya Allah izinkanlah Ibu ya kan dan tetangga Ibu mendapatkan hidayah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika penonton di rumah punya permasalahan seperti ini, ayo contoh ibunya, maafin. Bismillah, tawakal ala Allah, serahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga apa? Dimudahkan langkah dan urusannya. Kalau misalkan seandainya ibu berat, sebagaimana tadi itu, kalau ibu berat memang ibu nggak bisa, ibu maafkan, ibu ikhlaskan, jangan ketemuin dulu. Nanti suatu saat yang tenang, hari yang tenang, masa yang tenang, baru temuin, ajak ngobrol, ajak bicara. Ketika situasi sudah tenang. Tapi kalau situasi dia masih emosional, dia masih marah, takut nanti kasih bakso-bakso dilempar, ya kan? Takut kita datang nggak terima kita masuk. Jangan buat dia nggak nyaman juga. Tapi nanti tunggu momen yang pas, momen yang enak, momen yang ketemu tegur. Walaupun kita tahu itu dia nggak suka sama kita, ketemu tegur, ketemu baik, ahlan wa sahlan, ya udah nggak jadi masalah. Bu, yang namanya manusia wajar dia emosional, wajar dia marah. Wajar dia kesal, wajar dia punya perasaan gak enak. Ya kan? Kenapa? Karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki semua rasa, ya kan? Memiliki semuanya karena hati kita ini diciptakan oleh Allah. Ada kalanya senang, sedih, susah, marah, emosional, kecewa dan lain sebagainya. Mata punya hak juga buat nangis. Ibu kalau lagi kesal nangis gak jadi masalah. Tuangkan, nangis dulu, ya kan? Tenangin dulu. Karena apa? Karena mata punya hak nangis tapi tetap ngadu, ya Allah mungkin ini adalah guru sabar saya. Mungkin ini adalah guru ujian saya hidup saya. Mungkin dari sinilah saya kembali kepada Allah, dekat sama Allah, ibadah kepada Allah, semakin baik lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, makasih banyak Habib. Tuh Bu, coba lihat Ustadz Maulana Bu. Ada gak kemiripannya sama Ibu? Ditambahkan, mohon izin, silakan. Kita memang bersaudara ya Bu. Saudara sebangsa setanah air. Iya, ya Allah. Sesama muslim. Iya. Nah buat semuanya maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan. Kalau kita mau berbuat baik sama orang yang jahat sama kita, ada caranya kata Nabi, bantulah orang yang zolim padamu. Lah
Gimana caranya membantu orang yang zolim? Yakni hindarkan dia dari melakukan kezaliman lagi berikutnya. Ya Bu ya, doakan. Karena setiap orang yang hidup itu masih berpeluang untuk melakukan kebaikan. Ya Bu ya. Kemudian kalau mau ya sapa. Apalagi kasih hadiah. Kan tahadu tahabu. Saling menghadiahi, menghadirkan rasa cinta. Nah ini lagi nih. Kalau kita berbuat baik kepada orang yang berbuat baik sama kita. Itu namanya balas jasa. Tapi kalau kita berbuat baik kepada yang berbuat jasa sama kita. Namanya berlaku ihsan. Kebaikan. Oke, Ibu makasih banyak Ibu curhatannya. Masya Allah mudah-mudahan jadi pelajaran buat semuanya. Buat yang di rumah jangan kemana-mana dulu ya. Setelah ini kita lanjut lagi pembahasan kita tentang kenapa kita sering ngerasa jauh dari Allah. Tetap di Islam itu Indah, jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.